Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan sejarah manajemen yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfian Nun Maskila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan klasik dalam sejarah manajemen. Pendekatan klasik adalah studi-studi formal awal yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Dua teori utama pendekatan klasik adalah manajemen ilmiah dan administrasi umum. Manajemen ilmiah adalah sebuah pendekatan manajemen yang menerapkan metode-metode ilmiah dalam rangka menemukan satu cara terbaik untuk melakukan sebuah pekerjaan. Manajemen ilmiah diterbitkan pada tahun 1911 dengan karya Frederick Winslow Taylor yang berjudul Principles of Scientific Management. Pemikiran-pemikiran yang dimuat dalam buku inilah yang diterima dan dipakai pertama kali oleh manajer di seluruh dunia. Yang kedua, teori administrasi umum lebih menitik beratkan apa yang dikerjakan oleh seorang manajer dan praktik-praktik manajemen yang baik. Henry Fayol ialah orang yang mencetuskan 5 fungsi yang harus dijalankan seorang manajer, yaitu perencanaan, perorganisasian, penugasan, koordinasi, dan pengendalian. Nama saya Arif Rizky. Pendekatan perilaku. Para pendukung awal ilmu perilaku organisasi atau OB, Robert Owen, Mary Parker, menyumbangkan gagasan yang berbeda-beda. Tetapi mereka semua sama-sama meyakini bahwa SDM adalah aset terpenting organisasi dan harus dikelola sebagai mestinya. Kajian-kajian Howard membawa pengaruh dramatis pada pandangan manajemen terhadap peranan SDM di dalam organisasi dan melahirkan penekanan baru pada faktor perilaku berperan besar dalam membentuk wajah manajemen organisasi masa kini. Banyak sekali di antara teori-teori motivasi, kepemimpinan, perilaku dan pembangunan kelompok, serta berbagai topik perilaku lainnya di dalam manajemen yang mengakar pada gagasan-gagasan para pendukung awal OB dan pada kesimpulan-kesimpulan kajian Howard. Saya Valdis Devasenatra. Pendekatan kuantitatif melibatkan penggunaan statistika, model-model optimasi, model-model informasi, simulasi komputer, dan berbagai teknik kuantitatif lainnya. Di dalam aktivitas manajemen, manajemen mutu total adalah sebuah falsafah manajemen yang sepenuhnya berfokus pada upaya-upaya perbaikan secara terus-menerus dan kemampuan menjawab cepat berbagai kebutuhan dan harapan. Pelanggan juga mempergunakan pendekatan kuantitatif untuk mencapai tujuannya. Terima kasih. Nama saya Vasco Ibzur Rahman. Pendekatan kontemporer, pendekatan sistem yang menyatakan bahwa sebuah organisasi menerima, mengambil input sumber-sumber daya dan lingkungannya dan mengubah atau memproses sumber-sumber daya tersebut menjadi output yang kemudian didistribusikan kembali ke lingkungannya. Pendekatan ini dapat membantu kita memahami manajemen karena pada manajer harus memastikan bahwa semua unit yang saling terkait di dalam organisasi. Pendekatan ini juga membantu para manajer memahami bahwa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil di satu bidang organisasi akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya dan membantu mereka menyadari bahwa organisasi tidak sepenuhnya mandiri dan tidak dapat mencukupi dirinya sendiri, melainkan bergantung pada lingkungannya untuk mendapatkan input yang diperlukan dan untuk menampung membuat output yang dihasilkan. Pendekatan kontingensi menyatakan bahwa setiap organisasi bersifat unik menghadapi situasi-situasi yang berlainan dan membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda-beda. Pendekatan kontingensi membantu kita memahami manajemen karena menekankan kenyataan bahwa tidak ada satupun aturan baku yang bersifat universal dalam manajemen. Alih-alih para manajer harus menelaah secara seksama situasi yang dihadapi dan memutuskan bahwa jika seperti ini situasi saya, maka beginilah cara terbaik bagi saya untuk mengelola.